Tak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang istri selain dianggap tak berguna di mata keluarga suami, apalagi ketika kenyataannya, dia hanyalah korban dari kejahatan ilmu hitam. Musik gamelan mengiringi senyum bahagia Dita, 25, wanita sederhana, ramah, dan berhati lembut. Hari itu, dia resmi menjadi istri Fajar, 30, pria tampan, baik hati, anak sulung dari keluarga terpandang di desa Kalisemut. Di tengah keramaian, tampak seorang wanita muda bermata tajam menatap dari kejauhan. Asih, 28, adik tiri Fajar. Tatapannya tajam menusuk. Dita tak tahu, di balik senyum dan ucapan selamat dari keluarganya yang baru, tersimpan racun kebencian yang perlahan akan meracuni hidupnya. Malam pertama, Dita tidur di kamar Fajar yang megah. Namun, ia merasa sedikit asing. Ia sempat mendengar suara langkah kaki di luar kamar. Saat dibuka, tak ada siapa-siapa. Fajar berusaha menenangkan. Sudahlah, mungkin hanya kucing. Dita gugup, tapi suara langkahnya berat. Mas, malam itu adalah awal dari malam-malam gelisah. Bukan karena takut, tapi karena jiwanya sudah disentuh energi yang tak kasat mata. Setengah tahun berlalu, Dita belum juga hamil. Asih mulai sering menyindir saat makan malam. Asih, sambil tersenyum palsu. Kak Dita, belum ada tanda-tanda juga ya? Jangan-jangan kakak ini dingin? Belum rezekinya. Mbak, doain aja ya. Bujuki Ibu Fajar dengan wajah datar. Kalau lama-lama nggak isi, mending periksa ke dokter atau ke tempat lain. Kadang-kadang, yang kayak gini tuh bukan sekadar sakit biasa. Dita menunduk. Suaminya, Fajar, hanya diam. Narator. Setiap malam, Dita menangis diam-diam. Ia merasa sehat, rajin berobat, menjaga pola makan, tapi tetap tak ada tanda-tanda kehamilan. Ia mulai merasa ada yang aneh. Bukan pada tubuhnya, tapi pada sesuatu yang lebih dalam. Sementara itu, Asih pergi malam hari ke sebuah kolam tua di pinggir hutan. Bersama seorang dukun wanita tua, ia membawa sehelai kain dalam milik Dita yang dicurinya dari keranjang cucian. Dukun, kalau kau ingin dia tak bisa punya anak selamanya, rendam ini di air keramat malam Jumat Kliwon. Jangan lupa beri sesajen darah ayam hitam. Asih mengangguk. Tatapannya penuh dendam. Asih, dia tidak pantas untuk Fajar. Dia harus minggat. Aku lebih pantas. Aku yang dari kecil selalu bersama Mas Fajar. Dita tak tahu, dirinya bukan mandul, tapi tubuhnya telah terbelenggu oleh sesuatu yang tak kasat mata. Perjalanan panjangnya untuk menemukan kebenaran dan melawan ilmu hitam baru saja dimulai. Bagi orang awam, kemandulan adalah soal medis. Tapi bagi orang yang paham, terkadang rahim bisa dikunci, bukan oleh penyakit, melainkan oleh niat jahat dan ilmu pelet. Dita membawa nampan berisi sarapan ke meja makan. Asih dan Bujuki sudah duduk di sana. Fajar baru keluar dari kamar. Asih menyindir sambil mengaduk teh. Mas, coba deh kamu tanya Dita, mungkin dia masih belum ngerti caranya ngisi rahim. Bujuki, udah 7 bulan. Loh, kalau orang lain mungkin udah isi 2 bulan. Jangan-jangan ada yang ditutup. Mas, Dita berusaha sabar. Saya udah periksa, Bu. Kata dokter saya subur. Mungkin memang belum waktunya. Asih menyeringai. Atau mungkin bukan kamu yang dijodohkan sama Mas Fajar dari sananya. Dita tertunduk. Air matanya hampir jatuh. Fajar hanya diam, lalu berdiri meninggalkan meja. Dita, dengan suara lirih. Mas, kenapa kamu diam saja kalau mereka nyindir aku? Aku ini istrimu. Fajar, dingin. Aku juga bingung. Dit, aku nggak mau nyalahin kamu. Tapi aku juga mulai capek lihat mama sama Asih nyindir terus. Aku cuma pengin punya anak. Dita, aku juga pengin. Mas, tapi aku nggak tahu kenapa seperti ada yang nahan. Malam itu, suasana rumah sunyi. Dita tertidur di kamar, tapi tubuhnya mendadak kaku. Matanya terbuka, tapi ia tak bisa bergerak. Tiba-tiba, ia melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamar.
Sosoknya tinggi, matanya merah, dan ia menunjuk ke arah perut Dita, lalu menghilang. Dita berteriak bangun. Astagfirullah. Fajar terbangun. Kamu kenapa, Dit? Aku mimpi ada sosok hitam dia kayak ngancem perutku. Mas, Dita nekat datang sendiri ke rumah Mak Cira. Wanita tua yang dikenal bisa melihat hal-hal gaib. Mak Cira merenung. Kamu sudah lama dikunci orang. Enduk, rahimmu bukan mandul, tapi dibungkam. Diplet, yang masang, bukan orang jauh. Dia satu rumah denganmu. Dita terkejut. Satu rumah? Mak Cira, serius. Orang ini iri dan punya niat jahat. Tapi peletnya kuat. Kamu harus rajin bersuci, banyak zikir, dan jaga hati jangan dendam. Asih duduk di depan cermin besar di kamarnya. Ia menyalakan lilin hitam, lalu berbicara dengan bayangannya sendiri. Asih, lama-lama dia pasti pergi. Mas Fajar akan benci dia. Dan aku yang akan ada di sisinya. Bayangan di cermin tertawa sendiri. Namun bukan suara Asih. Suaranya parau dan menyeramkan. Narator, ketika jalan kehamilan diblokir dengan sihir, maka hanya kuasa Allah yang mampu membukanya. Tapi sebelum cahaya datang, kegelapan akan makin menjerat. Banyak wanita diuji dengan kesabaran dalam pernikahan. Tapi Dita bukan hanya sedang diuji, ia sedang dikorbankan dalam ritual jahat, agar tidak pernah menjadi ibu. Banyak wanita diuji dengan kesabaran dalam pernikahan. Tapi Dita bukan hanya sedang diuji, ia sedang dikorbankan dalam ritual jahat, agar tidak pernah menjadi ibu. Dita sedang mencuci pakaian ketika ia menyadari salah satu celana dalamnya hilang. Dita bingung dan bergumam. Kok, yang ini nggak ada? Padahal kemarin aku baru naruh. Ia menengok ke kiri kanan. Tak ada siapa-siapa. Tapi hatinya gelisah. Terngiang ucapan Mak Cira. Barang pribadi kadang jadi media pelet, jangan sembarangan. Malam hari. Di bawah sinar bulan purnama, Asih kembali ke kolam angker. Ia membawa celana dalam Dita dan seekor ayam hitam. Di depannya sudah menunggu dukun perempuan tua. Dukun, kain ini sudah menyatu dengan getaran tubuhnya. Kita kunci rahimnya dengan darah ayam ini. Hiya! Dukun menyembelih ayam itu di atas baskom tanah liat. Darahnya diteteskan ke kain dalam, lalu dilemparkan ke kolam keramat. Asih dengan sorot mata kosong. Jangan biarkan dia hamil, jangan sampai Mas Fajar mencintainya sepenuhnya. Keesokan pagi, Dita terbangun dengan rasa perut panas dan mual hebat. Ia muntah darah tipis dan merasa seperti ada yang menekan dari dalam. Dita gemetar. Ya Allah, apa ini? Tubuhku rasanya seperti terbakar. Fajar panik, tapi saat dibawa ke bidan, hasilnya normal. Tak ada masalah medis. Bidan heran. Ibu sehat-sehat saja. Ini bisa jadi masuk angin biasa. Tapi Dita tahu, ini bukan penyakit biasa. Pelet itu sudah jadi. Celana dalammu dicampur darah ayam hitam dan dilempar ke air keramat. Sekarang, rahimmu terkunci kuat. Tapi masih bisa dibuka. Dita gemetar. Tolong, Mak, aku sudah nggak kuat. Mak Cira, mulai malam ini, kamu harus mandi air ruqyah selama 7 malam berturut-turut. Dan jangan pernah minum atau makan dari tangan orang yang kamu curigai. Malam harinya, saat hendak tidur, Dita mendengar suara samar. Pergi dari rumah ini. Kau tak akan pernah jadi ibu. Ia membuka mata, melihat ke sekeliling. Namun tak ada siapa-siapa. Dita menangis. Ya Allah, lindungi aku. Dalam rumah itu, kejahatan berjalan dengan wajah ramah. Dan Dita mulai menyadari bahwa satu-satunya harapan hanyalah pertolongan Allah yang tak pernah tidur. Sihir itu berjalan perlahan, menyiksa tubuh dari dalam. Tapi dosa orang yang mengirimnya akan menggumpal di langit, menunggu saat dibalas. Asih kembali melakukan ritual. Cermin besar di kamarnya bersinar merah. Ia meletakkan foto Dita dan rambutnya yang pernah dicuri di bawah lilin hitam. Asih, kau takkan pernah punya anak. Dita
dan Mas Fajar akan berpaling darimu. Tapi tiba-tiba, bayangan arwah perempuan tua muncul dalam cermin. Ilmu itu tak kekal, anak muda. Kau akan hancur oleh niat busukmu sendiri. Asih terkejut dan menjatuhkan cermin. Cermin retak. Dita menjalani mandi air ruqyah. Badannya gemetar setiap air menyentuh kulit. Di malam keempat, ia muntah benang hitam panjang dari mulutnya. Makcira, itu simpul sihir dalam perutmu. Tandanya, pagar sihir mulai lemah. Fajar merasa aneh dengan keadaan Dita yang sering kesurupan saat malam Jumat. Ia mencari-cari dan menemukan benda kain dililit rambut di bawah ranjang. Fajar, apa ini? Astagfirullah. Siapa yang naruh? Ia membawa itu ke Makcira. Makcira, ini kunci pengunci rahim. Sihir pelet kandungan. Ini kuat, dan pelakunya jelas perempuan. Dekat sekali dengan rumahmu. Asih kerasukan. Ia tertawa dan menyebut nama-nama dukun yang membantunya. Fajar dan Bu Juki panik. Asih, kesurupan. Aku yang menguncinya. Biar dia pergi. Aku yang pantas bersanding dengan Mas Fajar. Bu Juki tertegun. Astagfirullah. Asih? Fajar, kamu tega segitunya. Dita dan Fajar mulai melakukan ruqyah bersama setiap malam. Fajar mulai tersadar bahwa istrinya adalah wanita kuat yang tak pernah menyalahkan, meski disakiti. Fajar, maafkan aku, Dit. Aku yang terlalu diam. Aku yang harusnya berdiri di depanmu. Dita tersenyum. Yang penting sekarang kita hadapi bersama, Mas. Dengan izin Allah, tidak ada sihir yang bisa mengalahkan doa. Setelah pulih dari kerasukan, Asih dibawa ke pesantren untuk diruqyah dan bertobat. Ia menangis histeris, menyadari semua telah hancur karena kebenciannya. Asih, aku hanya ingin dicintai. Aku iri, Bu Juki. Iri itu setan, nak. Dan kau membiarkannya tumbuh. Dita berdiri di beranda rumahnya. Perutnya membuncit 7 bulan. Fajar keluar membawa jus buah. Masya Allah, kamu semakin cantik. Dan si kecil ini pasti perempuan. Aku masih gak nyangka, Mas. Aku pernah dikira mandul. Padahal aku cuma dikunci. Dan begitulah. Ketika kebusukan dibersihkan oleh keikhlasan dan doa, maka yang tersisa adalah keajaiban. Dita tidak pernah mandul. Ia hanya diuji. Tapi ia juga terlahir untuk menang. Barang siapa yang menzalimi, maka suatu hari ia akan dipermalukan oleh tangannya sendiri.